Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semuanya, semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Saya mau bahas Luns ya, banyak sekali permintaan. Bang, Luns naik kok kamu nggak bahas bang? Saya bukannya nggak mau bahas teman-teman, masih kurang enak badan loh. Makanya saya bahas tuh paling satu ya, dua. Tapi it's okay lah ya, karena walaupun turun hari ini 8,38% teman-teman, tapi dia masih hidup lah ya, kira-kira seperti itu. Tapi untuk yang overall jangka panjang nggak masalah sih ya, yang kayak gini. Oke, semenjak gejolak sama Binance ya, tapi saya ambil positif ya untuk gejolak sama Binance karena itu bukan negatif ya. Cuma beberapa persepsi saja yang berbeda dan komunitas Luns ya tetap menekan ya, dan akhirnya Binance berbalik ya dengan hasil yang ya bolehlah. Tapi ini saya masih curiga ya, curiga bukan jeleknya ya teman-teman ya, tapi ini kemarin pas naik saya belum berani berpendapat karena saya rasa ini masih ke bawah FOMO ya, karena pengumuman terbaru dari Binance itu. Dan benar saja ini terjadi koreksi ya cukup lumayan teman-teman ya, karena kemarin ATH kalau saya nggak salah di sini ya di 32-an ya, dia sempat nyentuh 32 dan sekarang di 28 teman-teman ya, koreksi 8% untuk hari ini. Tapi it's okay lah teman-teman ya. Tapi jangan sampai teman-teman, karena saya lihat ya masih banyak yang terbawa dengan berita terbaru dari Dukwon ya, yang akan saya bahas ini ya. Di sini teman-teman apa ya, Dukwon ini lagi dan lagi kedapatan ya, dan sekali lagi saya mau announcement bahwa Dukwon memang sudah bukan di launch teman-teman ya, karena masih banyak FOMO, yang banyak berita juga yang masih adapun yang di komen ya, adapun yang DM ke saya, bang itu Dukwon ketahuan lagi dan lain-lain. Lo sudah nggak masalah sih sama launch ya, kecuali si Terra teman-teman ya. Jadi saya mau bahas ini. Jadi si Dukwon ini kedapatan lagi ya. Jaksa Korea Selatan menemukan 3.310 Bitcoin ditransfer dari dia ini teman-teman ya, keluar dari apa namanya, dari kantornya, kira-kira seperti itulah ya. Kita bahas biar lebih jelas ya. 3.300 Bitcoin ditransfer dari Terra Luna Foundation Gold teman-teman atau LFG. Kedua pertukaran di tengah pencarian Dukwon. Jadi pas dia kabur teman-teman ya, bukan kabur sih ya bahasa tepatnya, ketika dia menghilang lah ya, bilang aja gitu ya. Langsung terjadi transaksi di LFG teman-teman ya, dan dia menggunakan Bitcoin tentunya 3.000 lebih. Dia pakai OKX sama KuCoin teman-teman ya. Sejak Jaksa Korea Selatan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Dukwon, sejumlah besar Bitcoin ya telah ditransfer dari Luna Foundation Guard ya atau LFG. Kedua pertukaran cryptocurrency menurut koin di Korea, tak lama setelah surat perintah penangkapan dikeluarkan, 3.310 Bitcoin senilai setara lah ya 67 juta dolar ya dengan nilai tukar saat ini ditransfer ke KuCoin dan OKX dari Binance teman-teman. Tapi apalah daya ya, karena si Dukwon ini teman-teman sekarang nggak tahu keberadaannya, kira-kira seperti itu. Dan sekali lagi kenaikan dan penurunan dari Lun sudah nggak masuk ya, sudah nggak ada hubungan dengan Dukwon. Tapi ini penting ya, penting sekali pembahasan ini, karena banyak di luar sana ternyata yang belum tahu lagi ya, kira-kira seperti itu. Nah, per data blockchain ya 1.354 Bitcoin ditransfer ke KuCoin ya tanggal 15 kemarin, baru ketahuan nih ya. Jadi Dukwon ini lama-lama bisa jadi ini teman-teman ya, bisa jadi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru ya, bisa jadi menimbulkan pertanyaan baru yang ya bisa dibilang akan memberatkan dia teman-teman ya. Nah, dan di sini itu 15 September ya, 1.300 Bitcoin ya, 1.300 lebih ya. Tanggal 18 ya dia mengirim juga 1.900 Bitcoin ya ditransfer ke OKX ya, hingga 5 transaksi. Wow, dompet aset virtual Luna Foundation ya yang tiba-tiba dibuat pada 15 September di Binance. Bursa aset virtual terbesar di dunia ya, sekitar 3.313 ya Bitcoin ditransfer ke dompet KuCoin teman-teman. Nah, ini sangat-sangat berbahaya ya, tapi menurut saya sudah tidak ada. Jadi buat teman-teman semuanya jangan panik ya untuk di launch ya, karena lama-lama orang ini akan ketahuan juga nih apa sebenarnya yang terjadi. Karena kalau seandainya dia ditangkap akan berkembang lagi kasusnya teman-teman ya, dan menurut saya mungkin akan ada kena mengena dengan launch ya.
untuk di masa lalu, tetapi untuk saat sekarang sudah enggak teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Wah, kecuali ya kita berbicara Luna ya. Luna ini akan terus diganggu ya. Luna 2 ini ya akan terus diganggu oleh berita-berita dukun teman-teman ya. Tapi untuk Lun sudah aman ya, apalagi kesini Binance telah memberikan dukungan yang menurut saya sangat-sangat positif untuk untuk launch ya. Bahkan teman-teman mungkin sudah pada tahu announcement dari Binance mengenai launch ya, sudah saya like dan lihat juga ya, dan ada postingan baru juga dari si Lunchburn teman-teman ya yang patut kita perhitungkan ya. Ada beberapa postingan yang menurut saya penting ya. Intinya ini sudah ya bisa dibilang merdeka ya, merdeka tetapi tetap kita jaga dari pemain-pemain besar. Itulah kenapa saya bilang paling tenang bermain itu kita jangka panjang ya. Ketika terjadi apa-apa ya kita slow aja gitu loh. Karena jangka panjang toh nggak terlalu banyak. Makanya kenaikan kemarin pun saya nggak take profit ya, karena ngapain mau take profit cuma naik 30% ya. 30% apa 34. Di sini ya Lunchburn dia sudah memosting perkiraan biaya dari Binance teman-teman ya, pembakaran lunch ya. Ini kalau dihitung memang pakai uang pribadi sih ya. Uang pribadi dalam arti seharusnya keuntungan Binance tapi dipakai untuk membakar lunch teman-teman. Ini makanya banyak sekali yang apresiasi si CZ teman-teman ya. Volume harian di Binance saja 1,6 billion USD per hari teman-teman. Biaya 0,1 ya, kalau kita ambil itu berarti sama dengan 1,6 juta ya. 1,6 juta dolar teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Dan kalau bisa dilihat sini 365 hari dia bisa membakar 1,9 triliun ya. 1,9 triliun lunch teman-teman. Kira-kira seperti itu. Sedangkan total supply dari lunch itu teman-teman tahu sendiri hanya 6,9 triliun. Oke lah, let's say 7 triliun lah ya untuk total supply. Jadi kita butuh berapa tahun ya? Kalau mau habisin ya, tapi saya rasa nggak mungkin ya. Kalau mau habisin ya butuh 5 tahun sih sebenarnya ya, nggak sampai. Sorry. Kalau 1,9 triliun hanya butuh sekitar ya 3 tahunan lah ya. 3 tahunan sudah supply beredar itu bisa nol ya. Kalau dibakar 1,9 triliun per tahun ya. Butuh 3 tahun aja bisa nol supply beredar karena kita masih memegang tokennya ya. Makanya saya bilang overall mending kita hold launch. Mending di hold. Jadi kalau mau berharap jangka pendek di launch bikin sakit hati teman-teman ya. Sakit hati karena kita pasti baperan teman-teman. Apalagi yang baru ya, karena cryptocurrency ya khususnya di launch di topik ini teman-teman ya sangat-sangat hyper fluktuatif teman-teman ya. Ada yang bilang turun tiba-tiba naik, ada yang bilang naik tiba-tiba turun. Kira-kira seperti itu. Overall saya harap ini jadi jangka panjang teman-teman ya. Nggak usah kita mau berharap jangka pendek lah untuk token yang masih murah atau koin yang masih murah. Oke, kira-kira sampai di sini dulu teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat. Nanti saya akan update lagi ya. Semoga sehat dan sukses selalu.